Hadir Bu. Kak Sandra. Hadir Bu. Grace. Hadir. Brian. Hadir. Hadir. Sudah. Semua kita Hadir. Nah, hari ini kita semua Hadir. Hari ini kita akan belajar IPS. tentang sumber daya alam. Jadi sebelum kita mulai materi kita biar ada semangat untuk belajar. Kita bernyanyi dari lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air berjaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita erat bersama. Satu semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat! Nah, hari ini kita harus semangat belajar. Nah, sebelumnya apa tadi pelajaran kita sebelumnya minggu kemarin tentang magang ke. Hari ini kita belajar IPS tentang sumber daya alam. Kemudian jenis atau sumber daya alam terbagi dalam dua. Nah, sumber daya alam, siapa yang tahu pengertian dari sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Bukan pelajaran sebelumnya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam bumi boleh dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya tumbuhan, kemudian hewan, ya, makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu contoh tumbuhan, hewan. Nah, artinya sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di dalam bumi boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan. Sumber daya alam dunia, kemarin ya, sumber daya alam terbagi dua. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya yang tidak diperbaharui itu tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan manusia secara banyak. Contohnya minyak tanah. Minyak tanah itu berasal dari bumi, ya. Minyak tanah, minyak dan sekarang minyak tanah berkurang. Karena kenapa? Minyak tanah itu nilainya hanya sedikit, tidak banyak. Makanya digolongkan minyak tanah itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, artinya supaya kejadian artinya dia berasal dari tanah tersebut. Nah, sekarang sudah mulai berkurang karena banyak yang manusia banyak yang mengambil minyak tanah. Sekarang susah, makanya sekarang gas, kompor gas sekarang itu banyak digunakan. Cuman kan ada kompor apa itu, kompor dari kompor biasa yang minyak. Sekarang kalau kita lihat di rumah orang sekarang, kita jarang menemukan, bukan jarang, memang tidak dipakai lagi kompor biasa yang pakai minyak. Kenapa? Minyak tanah sudah berkurang atau mulai habis. Ya. Nah, sekarang makanya pemerintah memberikan bantuan kompor gas. Ya, karena kalau di kota kan tidak ada yang lain kayu jarang. Kalau kita di sini masih bisa, kita masih bisa menggunakan kayu bakar. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber apapun yang
mas kita. Ya, mau sebanyak apapun kamu memanfaatkan dia, tetap. Kemudian apa? Contohnya tumbuhan. Ya, itu dapat dipahami. Contoh cabai kita manfaatkan, kita gunakan setiap hari atau setiap hari, kita bisa bibitkan kembali. Kita bisa tanam kembali. Nah, itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, nyatanya tadi. Nah, itu sekarang sudah mulai berkurang. Nah, jadi itu perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, ini pertanyaan sebelum kita lanjut. Dari yang Ibu sampaikan ini, apa Ibu jelaskan ini? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah mengerti? Nah, sekarang bagaimana kalau Ibu yang bertanya? Bisa? Bisa Ibu bertanya? Bisa. Kaliankah? Apa tadi yang dijelaskan tadi? Pertama kali yang dijelaskan? Apa itu sumber daya alam? Siapa yang bisa jawab? Kan, betul. Kita bertanya. Nah, jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di dalam bumi, yang turun dan bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pertanyaan yang kedua, apa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, minyak tanah. Apa minyak tanah sekarang masih ada? Mulai beku. Jarang kita temukan sekarang. Kadang kita ke pasar sekarang menanyakan ada minyak tanah, sekarang sudah mulai jarang. Apa contoh lain? Gas. Gas bumi. Gas bumi juga tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya yang dapat diperbarui tadi apa? Saya cabai. Tumbuhan, ya cabai. Betul. Tumbuhan yang kita cabai. Sebanyak apapun kita gunakan, sebanyak apapun jumlah kita ambil, ya tetap Kembali. bisa dikembali. Contohnya air juga. Sebanyak apapun kita ambil, mau kita timbal 2 drum, 3 drum, sumur kita akan pernah surut. Paling surut sedikit ya. Iya. Tapi tidak nilai air besar pasti ada. Nah, jadi sudah mengerti dari yang disebutkan tadi? Manfaat, ya, manfaat sumber daya alam dalam kehidupan kita banyak manfaatnya. Contoh tumbuhan dibuat untuk Makanan. bukan satunya padi dibuat diolah menjadi beras diolah menjadi nasi. Itu adalah sumber daya alam. Kemudian kayu itu sumber daya alam.
Dan sebelum kita menutup mata materi kita pada hari ini, kita kembali bernyanyi. Kita kembali bernyanyi satu misal satu. Satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita rela bersama. Sekarang kita kembali tutup dengan doa santa. Santa. Ayo, berarti kalian kelas sudah ayo. Singkat aja singkat. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang disampaikan Ibu Guru kami. Oh, amin. Kami ayo. Makanya barulah berdoa di rumah. Ayo cepat nanti bermasalah video itu di video kan di video. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu kami. Tuhan, berkati diri kami agar kami bisa melakukan tugas masing-masing ke kami.